jajaran staf pengajar, pula yang kami hormati Direktur di Rumah Sakit Abdul Provinsi Lampung. Saat ini yang juga telah hadir Wakil Direktur Umum dan Keuangan Dr. Elita M. Utari Mars. Yang kami hormati pula para KSMF di Rumah Sakit Abdul Provinsi Lampung atau yang mewakili juga seluruh pegawai Rumah Sakit Abdul Provinsi Lampung, dokter-dokter PPDS, pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati atas segala nikmat dan ridhonya, termasuk diantaranya acara pengajian dalam rangka milad program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Rumah Sakit Abdul Muluk yang kedua ini. Sholawat teriring salam kita limpahkan kepada sang panutan yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Para jamaah rahimakumullah, meski masih ikhtilaf pendapat para ulama terkait yaumul milad atau ulang tahun, ada satu hadis dari Abi Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus sebagai Rasul atau diturunkannya wahyu kepadaku. Hal itu ditafsiri sebagai bentuk rasa syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana hari ulang tahun atau milad, PDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi ini, semoga ketika diisi dengan pengajian rutin, kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat usia 2 tahun PPDS ini sendiri. Dan para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah bersama kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Dr. Mia. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Dr. Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membacakan QS Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilm walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membaca dan kita juga mendengarkan mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT. Amin. Hadirin insya Allah dirahmati oleh Allah. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, kepada yang kami hormati Dr. Retno Ariza Sumarwoto, Spesialis Paru Konsultan FCCP FISR, kami silakan. Mohon izin Pak Ustadz dan Pak Direktur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Dr. Haji Wijayanto MA, yang saya hormati Pak Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung beserta jajarannya, para guru besar dan para staf pengajar, para kepala SMF Rumah Sakit Abdul Muluk, seluruh pegawai Rumah Sakit Abdul Muluk dan peserta yang berbahagia, serta PPDS Kedokteran Ilmu Respirasi Abdul Muluk, dan seluruh undangan yang hadir saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita diberi kesempatan hadir dalam pengajian ini. Pengajian yang rutin diberikan di bulanan sekaligus milad kedua PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UNIA dan Abdul Muluk. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah PPDS ini sudah berlangsung 2 tahun, yang mana kalau anak itu sudah bisa bangun dan berjalan, walaupun jatuh lagi dan jatuh lagi. Dan inilah yang kita alami, baru 2 tahun, jadi banyak sekali masalah-masalah maupun kejadian-kejadian yang harus kita dapati, yang intinya pada semakin baik kita akan dapatkan, karena pengalaman itu kita akan terus berjalan untuk mendapatkan yang terbaik. Dan inilah kami bersama-sama untuk mendapat masukan dari Pak Ustadz, agar kami tidak hanya ilmu pendidikan, tetapi juga mendapat ilmu dari yang Pak Ustadz tadi bilang, Afifah ya Pak Ustadz ya, ya, yang ilmu yang dari secara rohani. Pembentukan prodi ini tidaklah mudah Pak Ustadz ya, dan teman-teman sekalian. Jadi kita butuh kerja keras, kesabaran, dan alhamdulillah berkat izin Allah lah terbentuklah prodi ini. Jadi ini juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur serta jajarannya atas segala fasilitas yang diberikan, dan juga kepada semua staf pengajar, sehingga kami menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Dan kami mohon maaf bila selama ini ada yang kurang demi kejadian pada hari ini. Mudah-mudahan semua akan menjadi lebih baik. Dan saya kira cukup sekian. Mohon maaf bila ada hal yang tidak kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dr. Retno Ariza, Spesialis Paru Konsultan FCCP FISR. Selanjutnya mohon perkenaannya kepada Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung, kepada yang terhormat Dr. Lukman Pura, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi MHSM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Tabi pun. Iya pun. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, kesempatannya, karunia-Nya kita diperkenankan bersilaturahmi pada sore hari ini terkait dengan pengajian rutin dan milad prodi pulmonologi FK Unila. Yang kedua, salawat dan salam tentu kita panjatkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA, saya sungguh berbahagia dan bergembira saya mendapat kesempatan bisa bergabung di pengajian rutin ini. Apalagi ketemu langsung nih, walaupun sebenarnya melalui Zoom kepada Bapak Ustadz. Tadinya undangannya saya pikir juga bisa bertatap langsung, mungkin karena baru-baru saja beliau datang ke Kering Sewu ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi alhamdulillah juga kita melalui Zoom ini tidak mengurangi makna daripada silaturahmi. Karena jujur saja saya sering juga mengikuti ceramah-ceramah yang diberikan beliau yang menyejukkan hati dan mudah dicerna dan juga dapat mudah dimengerti, sertai dengan guyonan-guyonan beliau yang nyentil kadang-kadang sana yang tanpa terasa dapat mudah kita pahami makna dan pesan yang disampaikan beliau. Dua program studi pulmonologi dan respirasi FK Unila yang saya hormati, para jajaran direktur rumah sakit yang hadir pada kesempatan kali ini, sekretaris program, para kepala SMF yang hadir, dan seluruh peserta pengajian pada hari ini. Alhamdulillah kembali lagi kita panjatkan pertemuan pada hari ini. Singkat saja mungkin apa yang kami sampaikan. Pertama tentu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa bertatap muka, khususnya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan bisa memberikan kekuatan, memberikan penyejuk kepada kita untuk dapat terus berkiprah berbuat baik kepada umat manusia, berbuat baik kepada orang lain dalam bersamaan juga melaksanakan tugas-tugas kita. Kepada Ketua Program Studi Pulmonologi, Dr. Retno, saya ucapkan juga selamat milad yang kedua. Prodi pulmonologi, ya, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi, karena emas itu untuk memancarkan kilaunya harus bergesek, harus ditempa. Oleh karena itu tidak ada yang instan, semua melalui proses. Dan masing-masing proses itu dinakhodai dan dimaknai oleh orang-orang yang sudah ada paving pad-nya. Oleh karena itu saat ini kita diberikan kesempatan menginisiasi kegiatan ini dengan segala kekurangannya, tentu jangan mundur. Dan saya sebagai Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk juga bersenang hati dan berbahagia dan bersyukur mendapat kesempatan untuk dapat melengkapi segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan, terkait wahana pendidikan kita. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini memberikan makna yang berarti, khususnya kita mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, khusus kepada yang terhormat Bapak Ustadz Wijayanto. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Dr. Lukman Pura, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, yang telah memberikan sambutannya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Terima kasih Dok. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama tausiah dengan tema kita hari ini,
kemuliaan pendidikan dalam Islam kepada Al-Mukarrom Al-Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA. Kami silakan. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Isura. Izinkan Dokter Isura, saya mau cek sound dulu. Standar, apakah audio saya cukup bagus termonitor? Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Gimana? Izin Ustaz, Pak. jelas sekali. Oh bagus ya. Alhamdulillah, dalam batas normal. Wah, alhamdulillah ya. Ini karena di depan senior saya harus tanya tentang bagaimana hipertensi saya, oke enggak, atau tensinya gimana. Gitu. Ya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya takdimi, akan saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para senior kami, para guru-guru kami, para orang tua kami di Lampung, tapi pun utamanya tentu Bapak Dr. Haji Lukman Pura SPPD, konsultan ginjal dan hipertensi. Ini nanti kapan-kapan saya harus konsul ini ke Dr. Lukman, suka kalau tanggal-tanggal tua gini nih kok tensi saya agak tinggi, itu ada apa gitu ya. Suka deg-degan juga gitu, apalagi lihat wajah-wajah yang bening-bening kayak Dokter Isura gitu kok tensinya agak beda gitu. Yang saya hormati tentu Kepala Program Studi Pulmonolog dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unila, Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Muluk, Dr. Retno Ariza Suprihatin Sumarwoto, saya selalu SPPK konsultan ya, jajaran wakil direktur dari Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Muluk Lampung, ada Dr. Elita tadi, yang saya hormati Sekprodi FK, semua karyawan, karyawati, mahasiswa, PPDS, pulmonolog dan ilmu kedokteran respirasi, semua yang hadir. Mudah-mudahan hari ini kehadiran saya membawa keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah cerahkan dengan kesehatannya, karena Rasulullah sendiri bersabda, dengan bertemu seperti ini akan tafarruju hamin. Silaturahmi itu nanti saya mohon keterangan senior Pak Lukman, Dr. Lukman, Dr. Ariza, katanya silaturahmi itu bisa menyehatkan. Minimal memperbaiki adrenalin, dan konon katanya dengan Zoom meeting begini ini secara psikologis itu terbukti itu mengeluarkan hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini suka membuat orang strain. Strain itu ketegangan, kalau berkumpul jadi ya namanya dari depresi, depresi berkumpul jadi strain, strain berkumpul jadi stres, stres berkumpul jadi stroke, stroke berkumpul jadi stop. Kalau sudah stop, billahi taufik walhidayah. Secara psikologis terbukti orang yang silaturahmi di panjang usia, adrenalinnya terpacu dengan baik. Kedua, dengan social quotient yang terbangun, ternyata, mohon maaf, itu bisa memperpanjang usia secara dohir maupun secara psikis. Meskipun kata-kata panjang usia itu ada dua makna. Satu, secara hakiki memang dipanjangkan usianya, secara majazi walaupun sudah mati tapi masih dihidupkan nama baiknya. Misalnya Prof. Hamka, Pak Abdul Muluk misalnya, itu Dr. Abdul Muluk misalnya, meskipun tidak ada tetapi masih dikenang. Itu artinya dipanjangkan usia. Gitu. Nah, saya lebih percaya sabda Rasulullah, karena yang bersabda Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezeki, maka
rajin-rajinlah bikin Zoom seperti ini. Meskipun tentu kalau tatap wajah jauh lebih baik tatap muka daripada tatap maya. Ya, artinya tetap itu lebih baik. Padahal kalau ngundang saya jauh lebih mudah karena saya wirawiri. Untuk bulan-bulan ini, mohon maaf, ini apalagi akhir tahun semua pemuda itu menghabiskan anggaran. Nah, dari mulai Pak Arina, dari Bunda Eva, dari mulai Pak Ahmad Musa, pokoknya Lampung lah, dari mulai Pesawaran, Tanggamus, sampai Kota Bumi, sampai Tulang Bawang, sampai semuanya. Insya Allah semuanya sudah saya datangi, insya Allah. Dan Lampung itu bukan asing karena itu Jawa cabang Sumatera. Itu. Bahkan lebih banyak orang bahasa Jawanya daripada ini. Makanya saya paling enjoy itu. Meskipun kalau tatap maya begini saya nggak dapat bakso Sony, nggak dapat empek-empek, nggak dapat Haji Toha, ya, ya nasi kuningnya, ya. Tapi ya bisa juga dikirim, bisa. Tolong Mbak Isura paham maksud saya, ya. Baik. Dan ayat yang dibaca Masya Allah luar biasa. Surat Mujadalah ayat 11 ini bicara tentang bagaimana keutamaan orang yang berilmu. Awalnya ayat ini bicara tentang, Masya Allah yang tadi dibaca terjemahnya itu sampai kepada bagaimana orang dikatakan tinggi derajat di hadapan Allah. Mujadalah ayat 11 itu adalah, intinya adalah yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan ada ilmu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Ternyata Bapak Ibu yang ikut di Zoomiyah ini, jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah daringiyah ini adalah jamaah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tinggi derajat karena kita silaturahmi, tinggi derajat karena ini jalan surgawi, tinggi derajat karena ada ilmu. Saya senang karena di hadapan saya orang-orangnya educated. Insya Allah mudah untuk menyampaikan. Ketinggian derajat ini sampai begini. Nanti kalau kita belajar Ibnu Tafsir, dari belajar tafsir dari surat Mujadalah ayat 11, ini begini Pak. Jadi sampai orang berilmu itu ditinggikan derajat oleh Allah sampai, ini saya nggak berani bicara di depan umum. Tapi kalau di depan mahasiswa pulmonologi dan respirasi saya berani. Sampai orang diberi kewenangan ditinggikan derajat oleh Allah bisa mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Misalnya orang ini kena penyakit gula itu halal, tapi karena dia ahli diabetes dia kena penyakit, mohon maaf, kena penyakit kencing manis. Saya juga suka kencing manis. Kencing manis itu kalau lihat orang manis pengen kencing maksudnya. Ya itu. Nah, maksudnya orang yang diabetes mungkin kena diabetes meletus, nah, maka dia dilarang makan gula. Lah, larangan itu bisa dibenarkan secara agama. Kalau dia nekat makan gula, maka dia tulku biaidikum ila tahluka. Melanggar larangan dokter padahal dokter ahlinya, maka matinya mati konyol. Atau dia hipertensi, maka dilarang makan garam. Padahal garam itu penyedap rasa, garam itu halal. Tetapi karena Pak Lukman yang memberi fatwa, Pak Lukman, orang ini dilarang makan garam banyak, maka memakan garam menjadi haram. Padahal halal tadinya. Inilah kelebihan orang berilmu. Jadi kalau nekat dia makan garam dan mati, maka matinya konyol, matinya dalam kebinasaan. Dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Inilah kelebihan derajat orang yang berilmu. Dan tidak hanya ilmu kedokteran, ilmu politik juga begitu. Dulu pernah zaman Ibnu Umar itu dilarang makan daging kuda. Padahal daging kuda itu adalah halal. Kenapa? Karena Madinah sering diserang musuh. Tentara diperlukan kuda. Kalau banyak disembelihi, nanti perang masa bawa ayam. Nah, perlu naik kuda, maka kuda diharamkan. Bahkan Khalifah Tabi'in pernah presiden mengeluarkan fatwa. Ahli perang mengatakan dilarang ada pernikahan orang-orang Arab dengan orang-orang Persia. Kenapa? Waktu itu Persia sering menyerang pada Mekah, Madinah. Kalau ini nanti nikah, nanti jangan-jangan perang ketemu sama mertuanya. Jadi kacau. Maka ini kebijakan politik. Inilah kelebihan orang berilmu. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Homer minuman keras jelas
dilarang. Tapi bagi orang mau dioperasi terpaksa harus makan minuman yang mungkin dipakai, nggak tahu pakai opium atau pakai obat bius. Padahal obat bius itu sesuatu yang diharamkan. Tetapi menjadi halal karena diperlukan. Nah, inilah kelebihan orang berilmu. Maka ditutup oleh ayat itu tadi, Allah itu wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah Maha mengetahui karena bahayanya orang berilmu. Sama-sama merampok, kalau merampoknya orang bodoh itu cuman bobol ATM, bodoh banget. Tapi kalau orang berilmu, cuman merubah sistem itu, American Express itu pernah Pak kebobol hanya pakai sistem itu, setiap transaksi hanya berkurang 0,1 dolar, tapi sehari bisa dapat triliunan. Kalau orang pinter mudah sekali, maka bahayanya orang pinter. Dan mohon maaf, maka diingatkan di dalam surat Mujadalah ayat 11 ini, hati-hati dengan kepandaian kamu. Karena dengan kepandaian kalau disalahgunakan, bahaya itu penting. Saya akan mulai berawal dari awal, sampai di dalam kondisi perang saja, menuntut ilmu itu tidak boleh dihentikan. Suatu ketika Madinah diserang musuh, maka seluruh orang wajib bela negara. Maka seluruh pemuda-pemuda dan pemudi pun juga berangkat perang. Kenapa? Ini bagian muasasah, bagian untuk menyiapkan konsumsi, kesehatan, segala macam. Maka turun surat At-Taubah ayat 122. Di dalam surat At-Taubah 122 itu dilarang semua orang pergi berperang. Kalau Mbak Isura boleh browsing sebentar, Dr. Isura, surat At-Taubah, surat ke-9, terjemahannya saja boleh dibaca, ayat 122. Gitu. Baik, Browsing sebentar, masih ada kuota nggak? Lain kali kalau jadi MC, beli paket datanya yang 40 giga. Itu jangan wifi-nya numpang terus di dari Dr. Lukman. Nah, makanya kok berat karena semuanya numpang ke Dr. Lukman. Ya itu. Ya sesekali beli paket sendiri dong. Iya. Ya, Lukman surat At-Taubah 122. Dibaca terjemahannya saja. Ya. Ya. Izin Ustadz. Ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya. Ayat ini turun waktu itu Madinah diserang musuh. Maka wajar dong semuanya bela negara. Karena ada musuh sekutu. Gabungan dari musuh-musuh itu berkoalisi nyerang Madinah, maka semuanya pergi keluar dari Madinah untuk nyongsong jangan sampai nanti banyak anak-anak yang mati karena diserang di dalam kota, maka disongsong keluar kota. Tiba-tiba turun ayat ini. Nggak boleh semuanya perang. Harus ada sebagian yang mengajarkan ilmu. Untuk apa? Untuk memberi peringatan untuk yang nanti pulang, yang masih selamat, atau yang masih tinggal. Maka tugas ini ada dua, pesan dari ayat ini. Orang belajar juga harus mengajarkan. Jadi kalau sekarang jadi mahasiswa di PPDS ini, tolong sekarang belajar, besok harus mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan. Kalau sekarang semuanya jadi pendengar, besok harus jadi ustadz dan ustadzah. Maka mulai tahun depan nggak perlu cari ustadz. Karena ada Ustadz Lukman, ada Ustadzah Isura, ada Ustadzah Retno, itu mohon maaf, ada Ustadz Hakim, ada Ustadzah Mia, Esta, ada Ustadzah Tria Meirisa, ini, ada Ustadz Gilang, ada Ustadz Reza. Jadi semua tidak cukup belajar, harus mau mengajarkan. Niatul amal wa tabligh. Kalau kita sekarang belajar, besok harus mengajarkan. Maka ilmu Anda tidak boleh dibungkam. Kalau Anda tahu, Anda seorang pulmonolog, Anda ahli respirasi, maka Anda harus mengajarkan itu. Maka prodi ini saya apresiasi. Dengan ulang tahun kedua diadakan pentingnya menuntut ilmu. Sampai-sampai orang yang menuntut ilmu itu matinya saja dianggap fisabilillah sama dengan jihad.
Perang loh, perang itu risikonya mati, tapi tidak boleh semuanya perang. Ada yang enak nuntut ilmu. Dan dulu sahabat yang pinter-pinter akhirnya tidak boleh ikut perang. Sayang orang pinter-pinter perang. Perang itu bagian orang yang mohon maaf, yang fisiknya bagus-bagus. Nah, maka pembagian kerja ini menjadi penting. Bahkan orang yang berilmu itu nanti di Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim meriwayatkan, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi untuk hadis ini NU Muhammadiyah sepakat. Hadisnya sahih. Satu ketika ada orang membunuh 99 orang. Orang kalau kejahatannya pembunuh, pasti dia korupsi, pasti dia main, pasti dia judi, pasti dia pemabuk. Maka tanya, yang ditanya itu ahli ibadah. Bisa nggak saya diampuni? Wah, sulit. Membunuh 100 itu, membunuh 99 berarti kerjaanmu luar biasa itu. Tiap tahun bisa membunuh 3-4 orang kamu itu. Kurang ajar banget, nggak bisa diampuni. Bunuh sekalian jadi 100. Orang yang ditanya ahli ibadah, nggak punya ilmu. Tapi begitu dia tanya kepada ahli ilmu, bisa ngampun? Oh bisa, asal kamu mau bertobat. Lakukan 5 hal. Menyadari kesalahan, menyesalinya. Ketiga, banyak istighfar. Keempat, taubatan nasuka, jangan diulangi. Kelima, nutup dengan kebaikan. Nah, caranya gimana? Kamu datangi satu tempat. Dari Lampung, suruh ke Tulang Bawang sana. Tapi baru sampai Lampung Tengah, baru sampai di situ mati. Sampai metro, mati. Padahal mau ke Tulang Bawang. Padahal udah dekat dengan Tulang Bawang. Akhirnya dia masuk surga. Satu, pembelajaran pertama. Ketika orang berilmu ditanya, dia selamat. Ahli ibadah ditanya, dia nggak selamat karena nggak tahu ilmu. Setan itu menggoda 100 orang, dokter-dokter itu ahli ibadah semuanya. Digoda mudah sekali. Tapi kalau dia punya ilmu, 1 orang itu lebih sulit digoda setan. Pentingnya ilmu itu luar biasa. Dan ini orang belum bertobat saja bisa masuk surga, padahal belum tobat, belum sampai tempat tobat. Tapi sudah menuju proses untuk tobat. Pembelajarannya banyak dari ayat ini, learning point-nya, tetapi betapa orang ahli ilmu, 1 selamat, 2 sulit digoda oleh setan. Ketiga dianggap sama dengan perang, fisabilillah. Masya Allah, sama dengan perang. Orang menuntut ilmu itu sampai begitu rupa, sampai diturunkan surat At-Taubah 122 tentang fadilah, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkata begini, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Al-ilmu imamul amal. Begitu kata Amr bin As. Ilmu ini poin berikutnya, ilmu ini adalah panduan amal, guidance-nya amal. Amal sebaik apapun kalau nggak berdasarkan ilmu, tidak diterima. Anak buahnya Bu Retno itu rajin sekali, anak buahnya Dr. Retno. Rajin banget, jam 10 udah duhur, jam 11 udah asar. Nggak diterima, karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Anak buahnya Pak Lukman, rajin banget, ayo kita sholat jamaah. Nah, begitu sholat jamaah, wudhu dulu. Begitu itu cuma kaki doang. Kok cuma kaki doang? Yang lain udah di rumah tadi pagi. Jadi dokter Isura sudah kumur muka tangan, kurang kaki. Terus ke rumah sakit, sampai rumah sakit diajak sholat. Begitu ajak sholat, ayo wudhu dulu. Begitu wudhu cuma kaki doang. Loh kok cuma kaki doang? Yang lain tadi pagi udah di rumah. Kurang kaki, kemudian bersihkan kakinya di masjid. Di rumah sakit. Yang lain di rumah. Tidak sah, tidak diterima. Karena tidak sesuai dengan ilmu. Maka nanti ada 2 pattern. Walikulil wakat amal, walikulil amal wakat. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Inilah ilmunya. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Itu ilmu dari amal. Selain nanti keikhlasan, selain juga sesuai dengan yang dicontohkan. Kalau kita tawaf, kalau kita sa'i, kalau kita umroh, kita haji, nanti akan berasa pentingnya ilmu itu. Maka dimanasikin. Karena ada beberapa bimbingan haji saya dari Lampung, saya belum lama bawa jamaah Lampung umroh. Itu juga ada yang
itu kok mundur ke kelebihan. Tawafnya mundur ngembaliin. Nah, ini nggak tahu ilmu. Padahal dengan istighfar ini penting ilmu. Sampai ilmu itu akan jadi panduan amal. Maka poin berikutnya, maqasidus syariah, asas dari tujuan adanya syariat agama hanya 5 hal. Jadi kalau kita nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, 5 ini tolong diperhatikan. 1, tujuan dari agama itu adalah al-habdu alal aqidatu shahihah, menjaga keyakinan. Jangan pernah dirusak keyakinan ini tentang la ilaha illallah. Karena bahaya sekali. Di hadapan manusia dengan di hadapan Allah itu berbeda. Kalau di Tanjung Karang ada orang mencuri motor dengan menyembah batu, kira-kira yang dipenjara, yang dipolisikan, yang dikriminalisasi, yang ditangkap polisi, yang mencuri motor, apa yang menyembah batu, Dokter Isura? Mohon maaf. Kalau ada orang menyembah batu sama mencuri motor, kira-kira yang ditangkap, yang dipenjarakan, yang di polisi, yang nyembah batu, apa yang mencuri motor? Dokter Isura? Oh, masih di mute. Ya, yang mencuri motor, Ustaz. Yang mencuri motor. Tapi saya tanya Dokter Isura, bagi Allah dosa yang lebih besar yang nyuri motor apa yang menyembah batu? Yang menyembah batu, Ustaz. Inilah kalau kita tahu ilmu. Kurang ajar. Ketika Rasulullah mengajarkan tentang akidah ini kepada anak buahnya, kepada anak angkatnya, ya Zaid, ya Anas, bagaimana kalau kamu punya istri? Nggak menyenangkan, nggak apa-apa, itu istri saya. Tapi makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Wah, kayak gentong. Wah, pokoknya nggak menyenangkan, nggak apa-apa, itu istri saya. Tapi dandanya minor, nggak apa-apa, itu istri saya. Kemudian Rasul menegaskan, ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, mobil kamu beliin, rumah kamu bikinin. Tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil dengan orang lain, kalau punya anak hasil hubungan orang lain, oh kurang ajar ya Rasul. Saya talak 762 kali, kurang ajar itu. Saya yang memfasilitasi, dia ngabdi pada orang lain. Maka apa dikatakan? Kata Nabi, Allah lebih cemburu kepada orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka pertama kali agama ditegakkan adalah la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan ada syirik di antara kita. Dosa yang tidak terampuni adalah syirik. Allah yang memfasilitasi tapi mengabdinya kepada kayu dan batu. Sama dengan ini, mohon maaf, yang gaji Unila tapi kerjanya di bandar Bandar Lampung. Kurang ajar kan? Wong yang gaji Unila kok kerjanya kepada universitas di UIN misalnya. Itu. Nah, itu namanya sama dengan ini. Maka pertama menjaga ini. 5 ini, 1 menjaga akidah. Jangan sampai keliru. 2 menjaga akal. Karena latina liman la aklalahu. Tidak akan tegak beragama kecuali dia punya akal, punya ilmu. Agama ini ditegakkan oleh ilmu, maka ayat pertama turun adalah Iqra. Maka nanti Mu'adz bin Jabal itu menerangkan ketika diterangkan Rasulullah, dia menerangkan kepada anak murid-muridnya, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Artinya apa? Ilmu ini adalah panduan dari amal, dan semua amal akan diterima kalau bersesuaian dengan ilmu. Maka al ilmu itu qoblal qauli wal amali. Jadi orang itu kalau sebelum bicara, sebelum dia bertindak, harus ada ilmu. Karena kalau orang bicara tanpa ilmu, 1, nanti beragamanya pun tidak diterima, karena orang dalam keadaan tidak sadar itu, mohon maaf, itu tidak diterima semua amalannya, berarti tidak ada niat. Maka orang mabuk amalannya tidak dihitung dosa dan tidak dihitung pahala. Orang mabuk itu. Orang tidur apapun amalannya tidak dihitung dosa, tidak dihitung pahala. Kenapa? Karena tidak berdasarkan kesadaran dan ilmu. Dan ilmu ini adalah citra diri. Orang itu citra dirinya pada ilmu. Mau punya suami ganteng tapi lulak-lolok tulalit, oh 2N, on.
istrinya cantik, molek, bainol, semok, seksi, tapi edan, pasti kita nggak mau. Maka ilmu adalah menjadi pilar kedua. Setelah kita punya akidah, maka setelah keyakinan, maka adalah kita ilmu. Yang ketiga, menjaga darah. Al-habdu ala din. Maka kalau hukum membunuh gimana? Nggak usah ditanyakan. Pasti dilarang. Nggak usah cari Quran hadis. Karena inti agama menjaga keyakinan, menjaga akal. Maka kalau ada pakai narkoba, pakai mabuk, nggak usah ditanyakan ayatnya. Pasti dilarang. Karena merusak ilmu. Merusak akal. Kedua, menjaga darah. Maka pentingnya orang menjaga kehidupan. Nggak boleh bunuh, nggak boleh sampai itu. Bahkan yang berikutnya menjaga keturunan. Maka Islam masih mentolerir, membolehkan ya, bukan mengharuskan, bukan menyuruh, membolehkan poligami, tapi melarang poliandri. Ini agak sensitif, nanti nggak akan saya bahas. Karena kalau saya tanya Dokter Isura pasti setuju nggak dengan poligami, pasti jawabannya tidak. Tapi kalau saya tanya ke Dokter Zaki Okta pasti setuju banget. Ya itu. Nah, poligami itu boleh karena masih terjaga keturunannya. Tapi kalau poliandri rusak. Bayangkan kalau suaminya dua, punya anak bingung. Satu Afrika, dua Cina, nanti anaknya zebra. Walaupun nggak mungkin ya bercampur itu sperma. Tapi paling tidak memang tidak boleh Salome satu lubang rame-rame. Maka menjaga keturunan. Maka tidak boleh nikah dengan incest. Secara kedokteran pun juga akan berpengaruh pada jelek, nikah kepada saudara dekat itu. Yang terakhir menjaga mal. Alhamdulillah alal mal yaitu menjaga harta. Menjaga keyakinan, menjaga akidah, menjaga akal, dan menjaga darah, termasuk kehormatan, termasuk bullying, termasuk yang lain-lain, dan menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Maka mencuri, korupsi, gratifikasi, KKN, kenapa dilarang? Karena akan merusak sistem kepemilikan harta itu. Kenapa nggak boleh riba? Karena riba itu dol wa madlul. Dia saling menyesatkan, saling mendolimi. Nah, maka dilarang untuk riba, dilarang untuk itu karena nanti ini. Maka Allah mengingatkan kita, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak? Inilah pentingnya kita punya ilmu, maka ilmu ini harus kita perdalam, karena itu akan jadi jariah. Orang mati itu sampai nanti pahala masih mengalir, yaitu kalau ada ilmu yang ditularkan. Maka 2 tahun ini sudah menanam jariah. Kita sudah mati saja, para dokter-dokter senior ini masih mengalir pahalanya karena mengajari kepada orang tentang bagaimana kehidupan, bagaimana menyelamat, bagaimana kebaikan. Jariah itu ada 3, doa dari anak soleh, 2 harta, tapi yang ketiga ilmu. Pentingnya ilmu sampai orang mati saja masih mendapatkan. Maka bagaimana Buya bagaimana lagi, walaupun sudah mati, maka dengan ilmu hidup nanti jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Maka bagaimana ulil albab, orang yang berilmu itu sampai diangkat derajatnya oleh Allah, maka nanti ada gelar namanya ulil albab. Ulil albab itu siapa? Orang yang dia beribadah tetapi dia punya ilmu. Di dalam surat Al-Imran ayat 191, orang berpikir, coba atau dibaca aja. Itu. Ya. Al-Imran ayat 191, Mbak Isra, Dokter Isra. Ya. Imran 191 ya Ustaz. Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptalah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kriteria orang yang berilmu itu adalah dia ada keimanan, zikir kepada Allah, dia ingat pada hubungan dengan Allah, tetapi dia juga berpikir tentang semua yang ada di alam ini, tentang
kesehatan, tentang ekonomi, tentang apapun. Di alam ini, kehidupan di dunia ini. Makanya ini disebut dengan ulil albab, dalam bahasa Pak Habibie adalah terpenuhinya rongga kepala dan rongga dada. Maka orang Islam itu disebut orang Islam yang sempurna kalau kita bisa memenuhi 3 rongga. 1, rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan, kebersihan. 2, rongga kepala, yaitu ahli fikir. Dan yang ketiga adalah rongga dada, iman, ahli zikir. Kalau 3 ini terpenuhi, inilah manusia sempurna. Tugas kita ini adalah bagaimana menjadi manusia yang kuat di hadapan Allah. Orang yang beriman yang kuat, yang sehat, itu lebih dicintai Allah, lebih dekat dengan Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat yang dimaksud ada 3. 1, kuat di dalam rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Rongga perut ya sehat, ya jasmani, ya fisik. Rongga kepala ya punya pemikiran yang bagus. Rongga kepala, rongga ini. Yang ketiga keilmuan, yang ketiga adalah rongga dada. Inilah yang nanti akan menjadi cahaya di akhirat, di mana orang dalam kegelapan, maka ilmu-ilmu kita akan menjadi cahaya untuk menuntun ke surganya Allah. Ilmu menjadi jariah, ilmu ini sesuatu yang diajarkan sampai doa setiap hari. Rasulullah itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasad, kesehatan. Kesehatan itu diminta terus. Yang ketiga, wa barokatan fil rizki, rezeki. Dan yang keempat adalah ziyadatun ilm, bertambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Ilmu nafi, ilmu. Doa ini senantiasa setiap hari Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Maka kalau kita lihat Clinton dulu mengantarkan dari Arkansas menjadi presiden karena membangun pendidikan. Pendidikan dan kesehatan. Demikian juga Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito itu begitu nazak mau mati sehingga menjadi leader di Asia ini, Jepang, 3 wasiatnya. 1, berapa jumlah dokter, yaitu kesehatan. 2, berapa jumlah guru, pendidikan. Yang ketiga, berapa jumlah hakim, peradilan. Maka berbahagialah kita masih menuntut ilmu. Ilmu itu akan jadi jariah bagi kita semuanya. Ilmu jadi pilar. Maka kalaulah ada, mohon maaf, gaji yang dinaikkan pertama kali 3 ini. 1, para guru-guru, utamanya guru-guru besar, terutama dosen-dosen. Kedua, ahli kesehatan. Dan yang ketiga, peradilan. Inilah pilar kalau mau dinaikkan. Gaji pertama, bukan anggota dewan, bukan wali kota, bukan itu. Kalau mau dinaikkan gaji, 3 ini pilar, ini menjadi kokoh pembangunan kita. Waktu yang diberikan kepada saya sebetulnya sudah habis, tapi ya gimana lagi, sudah masih banyak hal. Ini saya bicara dari ini, bahkan nanti orang yang berilmu itu Masya Allah luar biasa, diturunkan sakinah. Sakinah itu Masya Allah, sakinah itu rasa tenang, tentram. Orang kalau nggak punya ilmu, apapun tidak akan jadi nyaman. Sakinah. Bahkan diberi berkah, diberkahi. Orang yang punya ilmu itu diberkah. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Boleh gaji di rumah sakit ini atau gaji di Unila ini gajinya sebulan 20 juta, cukup. Tapi kalau nggak berkah, nggak ada artinya. Gaji 20 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makanya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya aman, damai, tenang. Tentu pilih yang 50 juta. Itu berkah. Maka berkah ada 4. Hidup kita diberkahi apa tidak? Cirinya ada 4 ini indikasinya. 1, berkah sifatnya ilahiyah. Jadi selamanya kita akan jadi apapun. Jadi dokter spesialis mau jadi apapun akan diberkahi kalau kita masih ada koneksi dengan Allah. Kalau kita punya hubungan. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Ini pertama. Maka kita akan diberkahi kalau masih ada ketergantungan dengan Allah. Maka setiap bersinggungan dengan Allah jadi berkah. Sama-sama nyuntik, baca basmalah, dan ucapkan secara kenceng, dan itu dakwah kita. Ayo Bu, bismillah. Jangan lupa Bu, doa. Hanya sekedar ngasih obat. Doa dulu sebelum minum obat. Karena Allah yasfi, yang menyembuhkan bukan dokter. Dokter hanya perantara.
Ini bagian dari dakwah kita. Bismillah ya Bu, bismillah. Itu akan jadi berkah. Dua, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Anak muda dinasihati itu berkah. Di tengah-tengah anak sekarang ini, saya problem sekarang ini, di mana-mana suruh bicara parenting dan ketahanan rumah tangga. Karena anak sekarang ini lebih nurut kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak-anak dokter di Lampung seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat pada handphone, kami lebih mendahulukan handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Karena handphone ini Masya Allah, bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dokter spesialis saja, ibu-ibu aja udah di dalam tidur ya, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Bukan wajahnya bercahaya glowing, mainan HP di tengah-tengah selimut. Ini dokter-dokter di Lampung. Yang ketiga, berkah itu tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Lukman dapat 3 ton, Dokter Retno dapat 2 kilo, Dokter Isura dapatnya 2 on, nggak bisa. Dan inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau ada sesuatu fasilitas duniawi tapi tidak menjadi baik bagi kita, maka itu bukan berkah tapi istidraj. Apa itu istidraj? Itu dilulu, disungkun. Saya nggak tahu bahasa Lampungnya, bahasa Indonesia juga nggak ngerti. Dilulu, di apa? Istidraj itu, atau ayatnya dibaca. Surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasuma dzukira fi fatahna alaihim abwa kulli syai. Hati-hati kalau kita jadi dokter, jadi orang yang Masya Allah, lancar studinya, lancar rezekinya, disanjung, di mana-mana dihormati, rezekinya banyak melimpah, tapi tidak menjadi lebih baik dengan keluarga, tapi tidak menjadi lebih baik hubungan dengan Allah, itu istidratnya. Itu jebakan Batman. Itu dilulu, itu disungkun, itu diujo. Nggak tahu kalau bahasa Lampungnya apa. Saya bingung cari bahasa Indonesia. Itu siksa yang tertunda, nikmat yang membawa sengsara. Kelihatannya nikmat sampai di lidah, tapi racun sampai di perut, mencret berhari-hari. Nikmat seperti tapi akan jadi ini. Surat Al-An'am ayat 44. Hati-hati. Al-An'am ayat 44. Silakan Dokter Isra. Baik, Ustadz. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, jadi ketika orang lupa kepada Allah, maka tidak jadi berkah. Padahal ada orang yang lupa kepada Allah, dia koruptor, tapi semuanya lancar. Di mana-mana dihormati, di bandara dihormati, segala macam, di mana-mana karpet merah dikasih bintang, padahal dia koruptor. Padahal dia jauh dari Allah, nggak pernah sholat, la sholat wala soma. Dibaca ulang. Bentar, ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ya. Lalu? Sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang lupa kepada Allah tapi dilancarkan dunianya. Padahal dia lupa kepada Allah. Padahal dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Padahal hidupnya penuh maksiat. Dia berkelimang dosa. Tetapi semua hadir pada dia. Anaknya lancar, semuanya oke, karir bagus. Karirnya bagus, studinya lancar, segalanya lancar. Padahal dia nggak pernah ingat pada Allah. Maka itu adalah jebakan Batman. Orang itu kalau jatuh dari 2 anak tangga, 3 anak tangga, masih nggak berasa. Tapi kalau udah sampai puncak, sampai jadi jenderal bintang 2, bintang 3, maka nanti jatuhnya begitu rupa. Hati-hati. Maka dengan adanya ilmu ini, mudah-mudahan kita menjadikan kita mendapatkan keberkahan. Saya ulang, yaitu jangan lepas kontak kita dengan Allah. Kedua, bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam hidup kita. Yang ketiga, tidak bisa terukur tetapi menjadi ziyadatul khair. Kita bertambah baik. Baik hablum minallah dan baik hablum minan nas. Itulah
nanti di antara tanda orang yang berilmu yang memberi manfaat ketika membawa berkah. Ini ngomong-ngomong 1 jam lebih saya udah bicara. Ini kalau udah di TV saya udah tanda tangan 6 kali ini. Masya Allah. Ini dokter Isura diem aja ini. Enak aja. Kan jatahnya 40 menit. Ini udah 1 jam lebih malah nggak di stop-stop. Ini timernya gimana? Udah itu aja. Ini udah di luar kotaknya. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Kami kini membuka kesempatan untuk bertanya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Izin Ustadz yang sudah ada Yang gampang-gampang saya, yang susah Pak Lukman nanti yang jawab. Oh, baik. Sama Dokter Izin Retno. Dokter Lukman. Iya. Dokter Lukman sama Dokter Retno yang jawab, yang susah-susah. Yang gampang-gampang saya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Manakah yang lebih mudah untuk diarahkan, orang yang berilmu tapi tidak berakhlak atau orang yang berakhlak tapi tidak berilmu, dari Dokter Hakim? Ya, kalau kita baca dari ayat awal tadi tentang ilmu itu didahulukan akhlak. Akhlak dulu sebelum ilmu. Coba dibaca ulang surat Mujadalah ayat 11 tadi. Suruh duduk, suruh berdiri, baru nanti iman, baru ilmu. Jadi kenapa iman dulu didahulukan daripada ilmu? Padahal ayat itu bicara tentang ilmu. Jadi lebih mudah, maka ada namanya taklim wa ta'alum, nanti ada adab dulu. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Karena bahayanya orang berilmu yang tidak berakhlak, orang berilmu tidak ada iman, itu bahaya sekali. Makanya sebelum ilmu, adab dulu, akhlak dulu. Ya. Sebelum amal, ilmu. Sebelum ilmu, adab. Adab itu sopan santun. Maka nanti ada taklim wa ta'alum, nanti kalau orang belajar di pesantren, itu diajari untuk menghormati, untuk takdim al-iktiram, menghargai, itu semuanya. Walaupun yang ngajar itu lebih muda, tetapi dia senior di dalam ilmu. Coba dibaca ulang. Ya. Baik. Mujadalah ayat 11 Al-Mujadalah tadi. ayat 11. Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat tadi dari awal tadinya suruh duduk, suruh longgarkan saudaranya, itu akhlak. Itu tadi dipotong. Bacanya langsung separuh dari tengah-tengah. Jadi suruh melonggarkan saudaranya dulu, itu akhlak. Dibaca dari awal. Membaca aja korupsi Mbak Isura itu. Ayo dong. Baik. Wahai orang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam Jadi majelis-majelis, memberi kelapangan itu artinya melonggarkan saudaranya. Maka kalau menuntut ilmu, jangan duduk di belakang. Semuanya merapat ke depan. Sehingga yang datang tidak terhambat, tidak ngelumpati. Itu akhlak. Supaya orang tidak sungkan. Datang telat tapi dia harus melompati. Banyak kan pengajian selalu ngumpul di belakang, gitu. Harus merapat kepada gurunya. Ya. Persis di kelas saya kalau ngajar di S2, kalau ada kok duduk di belakang semuanya, saya balik, saya ngajarnya dari belakang, gitu. Sering kan gitu. Itu kalau S2 jarang sih, saya ngajar di S2 sekarang. Tapi kalau S1 sering kita ngajar itu dosennya di depan, nanti semua duduk di belakang semua. Nah, kalau begitu ini enggak, adab-adabnya itu ke depan dulu, di depan penuhi, baru ke belakang. Itu akhlak. Suruh berdiri, yang kedua ketaatan. Lanjut tadi, belum selesai ayatnya. niscaya Allah akan memberi belum. Wahai orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, insya Allah, niscaya Allah akan memberi. Bukan gitu dong. Masih suruh berdiri. Ini ayat di seluruh dunia itu sama. Kalau beda itu persis. Saya hafal Al-Quran. Suruh berdiri, suruh duduk. Gitu. Kok ayatmu beda? Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Ya. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini bicara tentang runtutan. Satu, diajari akhlak. Akhlak pada orang lain. Kedua, ketaatan. Ketiga, keimanan. Baru ilmu. Jadi ilmu itu nomor 4 setelah diajari akhlak. Diajari tentang bagaimana ketaatan. Diajari. Karena kalau ilmu tidak taat, nanti bahaya sekali. Nanti ada surat Fussilat ayat 23,
itu di bahayanya orang berilmu kalau tidak ada ketaatan. Iya, jadi orang berilmu itu nanti sesat berdasarkan ilmunya. Kenapa? Profesor, doktor, tapi sesat. Ahli hukum tapi melanggar hukum. Itu. Ya. Aneh, ahli hukum kok melanggar hukum. Itu. Mau di penjara padahal dia ahli hukum. Nah, dia sarjana hukum kok masuk hukum. Nah, itu dihukum. Nah, itu karena ilmunya tidak didasari dengan keimanan, ketaatan dan akhlak. Akhlak dulu, betul. Pertanyaan bagus. Itu bukan nanya, itu mengingatkan kembali. Ya. Makanya nanti ada 4 takdim wal iktiron, menghormati dan menghargai guru senior. Maka jadi residen harus menghormati pada seniornya, residen ini ya, itu. Karena itu orang tua kita di dalam ilmu. Ya. Lagi, monggo. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini ilmu yang terbaik jika ilmu yang bisa mengisi dengan perumpamaan, rongga dada, rongga kepala. Nah, di antaranya untuk pemenuhan rongga dada, apakah bisa diumpamakan orang yang rajin bersedekah? Ya, di antara rongga dada ini dibangun oleh akidah, ya, 1 akidah, 2 adalah ilmu nafi, ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu tentang syariah. Setelah akidah itu syariah, gitu. Jadi keyakinan syariah. Yang ketiga syariat itu dijaga. Yang ketiga adalah ibadah. Gitu. Yang keempat muamalah, hubungan dengan sesama. Salah satunya itu betul. Sedekah itu memperbaiki. Nanti ada membersihkan diri itu dengan puasa. Puasa itu membersihkan semua fisik kita. Saya nggak tahu nanti Dr. Lukman, Dr. Retno tolong terangkan sumu tasihu. Puasa kok sehat? Berpuasalah kamu akan sehat. Nah, saya bukan kompetensi saya. Di antara dokter tolong presentasi saya puasa kok membuat orang sehat. Ini sabda Nabi soalnya. Saya lebih yakin daripada yang bersabda Bu Retno, saya lebih ini sabdanya Nabi. Ya, 1, kalau membersihkan harta dengan sedekah, membersihkan dosa dengan istighfar. Itu. Dengan membersihkan hati dengan istighfar, membersihkan dosa dengan taubat. Jadi membersihkan harta itu dengan sedekah. Jadi di antara harta-harta yang masuk ini akan disedekahi. Maka kalau bisa potong gaji sebelum dibawa pulang, pastikan potong gaji di fakultas, ya. Ya, termasuk di rumah sakit, ya, supaya bersih. Sedekah betul itu bagian untuk membersihkan karena khud min amwalihim shadaqah tutahhirukum. Dalam surat At-Taubah, kalau kamu ambil sedekahnya, maka suci. Suci harta yang kau makan, suci harta yang kau bawa pulang. Betul, sedekah itu bagian dari membersihkan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan Ustadz. Izin bertanya, ilmu apa saja yang bisa untuk mendorong kita masuk surga? Ya. Prinsipnya ilmu nafi. Ilmu nafi itu berkaitan dengan ilmu, kaitannya dengan, saya ulang, akidah, itu. 2, kaitannya dengan akhlak. 3, ibadah. 4, amal soleh. Anasirul kuwatu fil Islam, orang Islam itu kuat di dalam ilmu, kata Said Sabiq, 4 ini harus terpenuhi. Yaitu 1, ilmu kaitannya dengan akidah, maka fa'lam itu ilmui saja, ilmui dulu. Annahu la ilaha illallah, itu. Nanti dalam surat Muhammad jelas sekali, kamu ilmuilah. Dalam surat Muhammad ayat 19 itu fa'lam. Fa'lam itu artinya ilmuilah, kamu harus berilmu, atau dibaca saja. Fa'lam. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidan bika. Muhammad surat 47 ayat 19. Jadi ilmu yang utama pertama adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang keyakinan. Kedua nanti adalah ilmu tentang ibadah. Ketiga syariat. Keempat kaitan dengan amal soleh yaitu akhlak muamalah. Tapi utamanya dulu fa'lam itu yang harus diilmui apa? Maka ketahuilah, maka ilmuilah. Gitu. Muhammad ayat 19.
Muhammad surat ke-47 ayat 19. 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Ya, ayat pertama fa'lam itu artinya ilmuilah, ketahuilah, mengertikanlah tentang ilmu, tentang ketuhanan, tentang Allah. Kita harus mengenal Allah dulu. Itu ya. Kedua nanti ke ilmu kaitannya dengan ibadah. Ya wudhu yang benar, karena wudhu nggak benar nanti nggak selamat. Wudhu nggak benar maka sholatnya nggak benar. Wudhu itu juga berkaitan dengan ibadah yang lain. Kencing nggak benar, wudhunya nggak benar. Maka ada orang disiksa di dari alam kubur karena apa? Kencingnya nggak beres. Ternyata kencing itu tidak hanya istinja, tapi ada istibro, menuntaskan, dicuci. Cuci pun juga harus dengan bersih. Itu nanti ada 28 aturan tentang kencing. Tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh dibuka, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ada doa. Gimana doa mau kencing, Mbak Isra? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau ketemu senior, sumum bukmun umyum fahum layar jiun. Oh, kurang ajar ini residennya ya. Ya, oke. Jadi nanti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah, dengan akhlak, dengan muamalah itu ya. Muamalah itu nanti ilmu tentang ekonomi, tentang itu ya. Artinya supaya kita tidak terjebak pada makanan haram. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Dr. Nin, spesialis kebidanan dan kandungan. Mohon izin bertanya Ustadz soal adab dan ilmu dalam pendidikan. Bagaimana cara kita mengajari anak didik agar bisa berilmu dengan cara yang beradab? Bagaimana juga cara kita agar mengajarkan kepada anak-anak didiknya, anak-anak didik bahwa dalam mengajarkan ilmu ke adik-adiknya, agar mereka tidak selalu merasa kamu mendapatkan ilmu dari saya sebagai seniornya, jadi kamu harus berterima kasih dengan saya, sehingga belakangan sering muncul, kerap kita mendengarkan dengan istilah bullying dalam pendidikan. Terima kasih Ustadz. Ini jadi temanya menjadi berat ya, tentang parenting ya. Ini kapan ngundang lagi aja, Zoom lagi bicara tentang parenting. Sebab karena ini satu yang pasti kalau orang itu, anak itu beda. Treatmentnya kalau di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun, anak itu harus jadi raja. Maka yang diberikan yang terbaik. Tapi kalau 7 sampai 14 itu sistem pendidikan dalam Islam itu anak kayak di tawanan, di penjara. Dalam pengertian sudah mulai ada aturan. 7 sampai 14 itu. Nggak sholat, nggak membersihkan kamar, itu udah ada peringatan. Tapi kalau di bawah 7 tahun, pokoknya berikan yang terbaik. Mau raja kok nggak mungkin buah mau busuk kasihkan raja kan nggak mungkin. Tapi kalau udah 14 tahun ke atas harus jadi teman. Maka ada sharing. Maka ada di mana kita akan beda treatmentnya. Gitu. Itu pun nanti polanya tidak boleh menyuruh. Polanya harus mengajak. Anak itu diajak, bukan disuruh. Kuping apa tanduk? Kuping, dengar aja nih, dengar. Suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu namanya nyuruh. Kalau ngajak, ayo sholat, sama-sama sholat. Ayo baca Quran, semuanya baca Quran. Itu mengajak. Jadi pola kepada anak adalah ngajak. Anak kecil jangan rokok. Lah bapak juga ngerokok. Bapak kan udah tua. Nah, berarti dia tidak mengajak, dia nyuruh. Itu. Nanti ada beberapa parenting. Nanti ada qaulal layina, ada qaulal ma'rufa, ada qaulan sadida. Ada kalimat-kalimat yang tidak boleh dengan kalimat-kalimat kasar. Dan ini Al-Maidah 159 dengan penuh kasih sayang kepada anak itu. Gitu. Tapi ini nanti temanya parenting. Ini strategi marketing biar saya diundang lagi. Kalau semua saya terangkan nanti. Siap. Iya. Siap. Nah, asal nggak di blacklist saja. Nggak ini ya. Nggak apa-apa. Nggak di sini juga, di yang lain juga banyak masih. Ya. Atau dibaca surat Al-Maidah 159. Ya. Atau Al-Imran 159 dulu. Al-Imran 159.
Al-Imran 159. Polanya itu, ya. Ini nanti khusus mengenai parenting. Jangan sampai, oh bapak ibunya sukses dalam karir, sukses dalam profesi, segala macam, tapi anaknya enggak lepas dari pendidikan kita. Karena nanti pertanggungjawaban kita. Ya. Ayat 159, Ya. maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Ya, di situ ada 4 di situ. 1 lemah lembut, 2 jangan berhati kasar, jangan kamu suka membentak juga kamu berlaku keras, jangan berhati kasar, jangan berbuat keras gitu. Karena nanti akan jauh dari itu, dan doakan. Jangan-jangan anak kita nggak pernah didoakan. Itu. Nah, itu salah satu. Nah, bagaimana lemah lembut, ada asih asuh itu. Nah, nanti pada fungsi keluarga, maka rumah tidak boleh hanya jadi rest area. Rumah itu bukan sekedar house, rumah harus jadi home. Apa bedanya house dan home? Nah, itu di parenting nanti, ya. Itu rumah itu bukan rumah jangan jadi hotel. Rumah jangan hanya restoran, tempat makan. Rumah hanya untuk itu namanya hotel, bukan Suaranya rumah. terputus-putus. Di tempat saya jaringan oke. Cek. Ya, Nanti pada fungsi rumah, ya. Ya, nanti next. Ini pertanda bahwa waktunya sudah habis. Sudah over berarti ya. Sudah tanda itu ya. Jadi rumah itu tidak sekedar rest area, rumah bukan hotel, rumah bukan restoran. Menjadikan rumah menjadi maskana, rumah jadi madrasah, rumah jadi musola, rumah jadi maulud, rumah jadi al-maskur, rumah jadi al-maskana, rumah harus jadi al-marham, rumah harus mahya usunnah. Itu ada 8 fungsi rumah. Itu to be continue. Itu strategi marketing, biar nanti diundang lagi, nanti saya terangkan. Fungsi rumah. Jangan-jangan selama ini rumah kita hanya sekedar house, hanya bangunan, ya. Udah jam 5 ini. Ustadz, matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ini tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih tentunya kepada untuk Dr. Lukman Pura, spesialis penyakit dalam yang telah berkenan hadir hingga akhir rangkaian acara ini. Tentunya juga terima kasih kepada Dr. Retno Ariza, spesialis konsultan yang telah memberikan sebuah wadah pengajian rutin yang dilaksanakan secara rutin dan juga sekaligus milad program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi FK Unila Rumah Sakit Abdul Muluk yang kedua. Tentunya terima kasih yang kami muliakan Al-Mukarrom Al-Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA, terima kasih. Dan demikianlah rangkaian acara pagi ini dalam pengajian rutin dan milad program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung RSUD AM. Mudah-mudahan rangkaian acara hari ini tentunya akan bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya khususnya bagi program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup hari ini, kan untuk dapat mengabadikan momen ini, silakan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Akan saya bantu untuk dapat menghitung. Silakan untuk dapat mengaktifkan dan menggunakan virtual background. Mohon berkenan. Baik, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Pakai cuan. Pakai cuan. Baik, baik. Saya nggak mau pakai jempol karena jempol nanti untuk kampanye sebentar lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Atau pakai lampung. Lampung, baik Ustadz. Lampung. Hafal saya. Baik. 1, 2, 3. Sudah? Semua? Satu lagi izin, satu lagi. 1, 2, 3.
Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih para Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam rangkaian acara hari ini. Mudah-mudahan kita berharap bersama di ulang tahunnya yang kedua program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi FK Unila ini tentunya akan memberikan yang terbaik dengan memberikan kualitas dari PPDS yang nantinya akan mengabdikan dirinya demi kesehatan yang ada di Provinsi Lampung secara khususnya. Satu pantun penutup untuk kita semua, buah syukur buat pulmonologi respirasi FK Unila makin hebat, makin berjaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.